Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua teman-teman yang mengikuti acara webinar ini. Saya diberikan topik oleh Dr. Siti Chandra ya mengenai early lung recruitment in COVID ARDS patients. Jadi kita singkatnya CARS ya. Sebentar, ini udah bisa share screen ya, sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Moderator, udah terlihat? Udah ya, jelas ya. Oke, baik. Terlihat, Dok. Sudah, Dok. Oke, makasih. Ya. Saya akan membawakan mengenai early lung recruitment in COVID ARDS patients. Jadi memang ini topiknya unik ya gitu. Saya nggak tahu apakah Dokter Siti Chandra sengaja memancing apa namanya nanti diskusi dalam apa namanya materi ini nantinya atau mungkin ada pertimbangan lain. Tapi baiklah kita mulai saja apa yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Waktu saya 40 menit ya. Iya dok, 40 menit dok. Oke Raja. Jadi patofisiologi dari COVID yang menyebabkan RDS itu memang berbeda ya karakteristiknya dengan ARDS yang lain, misalnya akibat trauma, ya akibat infeksi, kemudian akibat apa namanya pemberian transfusi dan lain-lain sebagainya. Nah, pada COVID ARDS ini atau CARS ini ada terjadi gangguan dari refleks atau hilangnya refleks dari hipoksik pulmonary vasokonstriksi ya. Jadi pada kondisi hipoksia itu yang mestinya terjadi vasokonstriksi dari pulmonar itu malah dia hilang. Tapi sekalinya timbul dia eksesif. Jadi pulmonary vasokonstriksi itu bisa sangat hebat. Kemudian yang berikutnya yang berbeda dengan ARDS non COVID itu adalah adanya mikrotrombus ya atau mikrotrombosis dan atau makrotrombosis yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari dead space ya. Jadi mungkin kondisi dead space-nya lebih hebat dibandingkan dengan ARDS biasa ya. Kemudian adanya kondisi mikrotrombosis pada daerah pulmoner dan kerusakan dari endotelial paru, alveolus dalam ini, yang akan menyebabkan terjadinya gangguan ventilasi perfusi ya. Jadi itu tentunya akan menyebabkan terjadi hipoksia dan menyebabkan vasodilatasi juga. Oke. Nah, ini yang unik dari CARS atau COVID ARDS itu adalah adanya eksesif dari imun respons, jadi berlebihan sehingga bisa timbul pelepasan sitokain, ya kemudian juga menyebabkan lokal dan systemic inflammatory response yang akan menyebabkan terjadinya hiperkoagulabilitas, ya dan di satu sisi juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari endotel sehingga akan men-trigger timbulnya gangguan koagulasi terutama dari faktor eksternal, ya kemudian juga akibat adanya gangguan dari makrotrombosis itu akan menyebabkan terjadinya penyebaran dari trombus-trombus sehingga menyebabkan Halo, Dokter Raja, suara saya jelas nggak? Jelas dok. Jelas, dokter. Oke, ya, saya lanjut ya. Kemudian kondisi ini akan menyebabkan hipoksia tentunya pada paru ya, sehingga kondisi hipoksia juga akan menyebabkan terjadinya suatu
trigger pada kerusakan dari endotel, ya kerusakan endotel juga akan menyebabkan proses hipergoglioma yang hebat sehingga seperti lingkaran setan. Dan ini juga akan menyebabkan jika tidak ditangani dengan baik, gitu ya, dengan terapi standard of care yang sudah direkomendasikan, mungkin akan menyebabkan kondisi akan bertambah lebih berat. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah apa itu ARDS? ARDS itu didefinisikan sebagai bentuk dari edema paru akibat inflamasi yang bersumber dari non kardiogenik, jadi bukan penyebab kardiogenik. Itu harus jelas. Jadi nanti kalau kita dapat gambar seperti ARDS atau bukan, ataukah ini udem paru, memang kita mesti berkonsultasi. Jadi minta pendapat dari dokter jantung, di echo kalau perlu dilihat apakah memang ada masalah di jantung atau ini suatu entitas yang berdiri sendiri, ya. Jadi kita mesti mengakses secara lengkap. Jadi bisa saja pasien dengan sepsis, tapi karena sepsisnya ternyata pasien menderita heart failure, ya, karena takikardi, kemungkinan juga memang dia cardiac resistance sudah rendah, sehingga gambarannya itu nanti udem paru itu mirip-mirip dengan ARDS, ya. Jadi kita mesti bedakan. Nah, akibat dari inflamasi pada paru ini akan menyebabkan pengurangan dari area atau daerah dari paru yang bisa berventilasi secara normal, dan sebagai akibatnya akan menyebabkan pengurangan dari compliance pernapasan dan akan menimbulkan efek shunting, ya. Dan ini definisi dari ARDS Berlin. Jadi dari segi waktu paling nggak kira-kira 1 minggu setelah kita tahu ada sumber dari insult, ya, atau suatu entitas baru, kemudian gambaran dari paru ini dari foto menggambarkan bilateral opasitis, ya, yang nggak bisa jelaskan dengan efusi, apakah dia lobaris atau lung collapse atau nodul. Kemudian adanya gambaran edema itu yang nggak bisa dijelaskan dengan adanya gangguan jantung atau fluid overload, ya. Jadi mesti di-assess dengan adanya ekokardiografi untuk menyingkirkan penyebab dari edema. Dan pembagiannya kriteria berdasarkan PF ratio, jadi ada mild, moderate, dan severe, ya. Kita ini mesti hafal mengenai ini, teman-teman semua. Berikutnya adalah penanganan dini dari ARDS, ya, ini dari tahun 2019, kurang lebih kalau kita lihat targetnya adalah PIP platunya itu tidak boleh lebih dari 30 cm H2O, kemudian tidal volume-nya diset di 4 sampai 6 cc per berat badan dengan berat badan ideal, ya, dengan PIP yang mungkin bisa kita naikkan dari lebih dari 5 cm tergantung dari respon indeks oksigenasi dan tentunya juga dengan melihat hal lain seperti hemodinamik. Ya, kalau kita lihat, kalau pasien sudah mulai dengan confirm ARDS, ya, sudah kemudian memerlukan ventilasi mekanik, kita mulai setting kondisi tersebut, ya, jadi tidal volume, kemudian PIP platunya, PIP-nya, kemudian kita juga mesti cek ada apakah adanya hiperkapnia. Kemudian kalau PF rasionya mulai kurang dari 200, kita mesti menggunakan PIP jika memang PIP ini memang bermanfaat. Kemudian memang jika terdapat kondisi asinkroni dengan ventilator, kemudian parunya juga katakanlah jalan napasnya juga terganggu, ya, kemudian ada stiff lung, mungkin kita bisa gunakan neuromuscular blocker, kemudian pasien dalam posisi prone, ya, kemudian jika memburuk kita bisa pilih menggunakan venous extramembran oxygenation, walaupun di rumah sakit Wisma Atlet kita belum pernah dapat, ya. Yang menarik adalah bahwa systemic recruitment maneuver ini ternyata saat ini memang tidak terlalu dianjurkan, ya. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk memilih pasien yang mana yang akan kita gunakan lung recruitment maneuver. Jadi kalau kita balik lagi ke objektif dari setting ventilator pada pasien-pasien dengan ARDS adalah menggunakan lung protective strategi. Jadi ventilator di satu sisi memang akan menolong pasien, ya, life support.
membantu oksigenasi pasien, ya, mengurangi word of breathing, kemudian juga mungkin membantu dalam mengurangi edema, ya, dengan tekanan PIP sedemikian rupa sehingga edemanya itu bisa berkurang, ya, atau kembali ke interstisial. Tetapi di sisi lain, dengan menggunakan ventilator yang kita tidak bisa mengikuti rekomendasi yang ada, itu juga bisa menyebabkan terjadinya baru trauma atau volut trauma atau bahkan biotrauma, sehingga malah penggunaan ventilator itu menjadi lebih buruk. Dan jangan lupa penggunaan ventilator itu sendiri akan memicu atau menginjus kondisi cytokine storm. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi non-COVID pun memang bisa terjadi kondisi pelepasan sitokain, ya, itu ditandai dengan beberapa bukti. Teman-teman saya bisa baca misalnya terjadinya kidney injury pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak ada gangguan ginjal dan menggunakan ventilator. Itu ternyata pada saat pasien menggunakan ventilator dan tidak menggunakan lung protective strategy, itu bisa timbul biotrauma sehingga timbul cytokine release, sehingga akan menyebabkan gangguan pada akut kidney injury. Jadi akan menyebabkan gangguan pada ginjal dalam kondisi yang akut. Jadi bisa dibayangkan memang kekhawatiran dari teman-teman sejawat selama ini adalah jika kita melakukan intubasi dan memasukkan pasien ke dalam ventilator, mungkin selain dari cytokine storm yang sudah ada atau yang berpotensi timbulnya cytokine storm, penggunaan ventilator ini memang bisa juga men-trigger suatu cytokine storm baru. Jadi memang tidak heran jika beberapa sejawat mungkin menganggap bahwa melakukan tindakan intubasi itu akan menyebabkan perburukan. Betul. Jadi memang kita harus waspada dalam melakukan atau melakukan administrasi ventilator pada pasien dengan COVID ARDS atau CARD. Ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan area yang kolaps yang biasanya dipakai, bisa dengan menggunakan PIP, ya, dinaikkan secara bertahap, bisa juga dengan IFLR decrease maneuver, bisa juga dengan prone position. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa usaha untuk mengembalikan area yang kolaps akibat ARDS itu bisa dilakukan dengan cara prone position diantaranya. Itu akan kita bahas nanti. Kemudian, nah, apa itu lung recruitment maneuvers pada ARDS? Recruitment maneuvers adalah teknik secara singkat yang dilakukan untuk meningkatkan tekanan eflux pada level di mana tekanan itu akan menyebabkan saluran napas periferal yang kolaps itu akan kembali terbuka. Demikian juga dengan apheresis, sehingga dengan demikian dengan kondisi terbukanya jalan napas di perifer, kemudian apheresis juga terbuka, resting lung volume, kemudian functional residual capacity dan oksigen itu akan kembali membaik. Ya, nah indikasinya tentu kalau kita berpikir bahwa penggunaan lung recruitment itu adalah pada fase early atau fase dini ARDS, karena kalau fase dini itu masih ada udem, ya, kemudian timbul leakage pada interstisial, kemudian masuk cairan ke dalam alveolus, gitu, ya. Tetapi kalau pada fase late atau pada fase lanjut di mana sudah timbul fibrosis, tentu di mana alveolus juga sudah berubah sifatnya atau konstruksinya, sehingga penggunaan lung recruitment maneuvers ini mungkin sudah tidak bermanfaat sama sekali. Nah, sebenarnya metode lung recruitment itu banyak, ya. Jadi kalau pada ventilator kita bisa pakai SAFE, ya. SAFE itu bisa disebut atau disetting itu misalnya pada mesin-mesin tertentu itu bisa secara frekuen, misalnya tiap 1 jam sekali, tiap 30 menit sekali, ya. Dan bisa diatur jumlah SAFE-nya itu berapa. SAFE itu jadi kira-kira 2 atau 3 kali teduh volume. Diharapkan dengan timbulnya SAFE itu akan menyebabkan terbukanya dari jalan napas di perifer juga dengan apheresis yang kolaps, ya. Kemudian bisa juga menggunakan high frequency ventilation oscillation, ya, HFV
VO, jadi sorry saya lupa menambahin tulisan oscillation-nya. Ini memang ada beberapa mesin yang bisa dipakai pada pasien-pasien dewasa, tapi kebanyakan high frequency ventilation oscillation ini hanya dipakai pada kebanyakan kasus-kasus neonatus atau pediatrik. Kemudian juga kita bisa menggunakan airway pressure release ventilation ya atau APRV. Ini mulai naik daun pada saat pandemi COVID ini, karena dengan APRV itu memang dikatakan bisa menyebabkan terjadinya lung recruitment, ya kolaps area yang kolaps bisa kembali bagus, ya aerasi menjadi lebih baik. Kemudian kita tidak perlu sulit-sulit untuk melakukan prone, karena itu bisa menggantikan prone position katanya. Tapi sampai sekarang APRV ini juga belum menjadi suatu rekomendasi secara umum ya atau dimasukkan dalam rekomendasi bagian dari standard of care mechanical ventilation pasien dengan COVID ARDS ya, walaupun ada manfaatnya. Dan APRV ini nanti mungkin akan dibahas secara khusus ya, itu memerlukan pengalaman ya, dan untuk teman-teman ketahui bahwa APRV ini tuh nggak bisa langsung seperti kita sulapan setting ya, P high, P low, setting kemudian jebret langsung bagus, enggak. Jadi membutuhkan waktu dan membutuhkan observasi ya, dan pasien memang mesti dalam kondisi yang baik. Kemudian bisa juga lung recruitment didapat dengan cara prone position, dan yang terakhir adalah penggunaan PIP ya, jadi secara incremental PIP. Nah ini mungkin kenapa Dr. Siti Chandra memilihkan judul atau topik untuk saya, mungkin nanti berkaitan sebenarnya kalau recruitment itu bisa dicapai dengan prone position ya, dan mungkin PIP juga ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan presentasi beliau di akhir dari rangkaian acara ini. Nah, tapi kita juga mesti tahu kontraindikasinya. Jadi pada pasien-pasien yang COPD dengan lung emphysema itu juga tentu tidak diperbolehkan, karena kita tahu penggunaan lung recruitment maneuver itu akan menyebabkan regangan, sehingga pada pasien-pasien yang memang sudah kaku atau memang terjadi fibrosis ya pada pasien COPD dan pasang dengan emfisem itu menyebabkan timbulnya baru trauma ya. Kemudian tentu dengan penggunaan PIP yang tinggi untuk menyebabkan suatu lung recruitment akan menyebabkan kondisi instabilitas dari hemodinamik. Kemudian pada pasien dengan tekanan intrakranial tinggi juga tidak bisa kita gunakan karena akan menyebabkan gangguan pada cerebral blood flow. Kemudian kalau ada bocoran pada sistem ya, baik misalnya ETT-nya terlalu kecil ya, kemudian berarti sirkuitnya juga mungkin udah bolong-bolong, ada yang robek sirkuitnya, kita nggak bisa pakai ya. Atau yang terakhir adalah adanya gagal jantung kanan. Kenapa nggak bisa? Karena kita tahu peningkatan PIP itu akan menyebabkan terganggunya venous return, sehingga akan memperberat kondisi hemodinamik. Di lain sisi penggunaan PIP itu akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dari pulmoner ya. Jadi bisa timbul hipertensi di vaskular paru yang menyebabkan tentu jantung kanan yang sudah fail, yang sudah gagal akan bekerja lebih berat, sehingga akan menyebabkan jantung kanannya menjadi lebih berat kondisinya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana secara gambaran singkat dari fisiologi dan fisika dari recruitment maneuver? Ya, kira-kira dia sebenarnya recruitment maneuver ini sama seperti bayi baru lahir. Jadi pada waktu bayi lahir diperlukan upaya untuk mengembangkan paru yang tidak ada gasnya, kan bayi baru lahir kan belum ada gasnya sebenarnya, belum ada udaranya, dengan tekanan tertentu agar mulai timbul inflasi. Dan untuk mencapai paru itu berkembang secara penuh, memang bayinya itu harus berusaha. Usahanya itu ya dengan nangis sekuat-kuatnya ya. Jadi makanya kalau bayi baru lahir itu kalau bayinya nggak nangis, dokter kebidanannya, dokter anestesinya, dan dokter anaknya nangis gitu ya. Jadi bayi harus nangis. Kalau bayi nangis, dokter anaknya, dokter parunya, dokter anaknya, dokter kebidanannya sama dokter anestesinya itu senyum ya. Jadi dilakukan dengan bayi menangis. Dengan menangis itu seperti upaya untuk melakukan pengembangan atau inflasi dari paru ya. Nah, demikian juga dengan pada bagian paru yang kolaps ya. Jadi
batas bagian-bagian yang kolapse itu, termasuk diantaranya jalan napas yang perifer, kemudian airflow itu terbuka. Dan biasanya memerlukan tekan sampai transpleural pressure itu sampai 40 cm/2 agar semuanya itu terbuka. Tapi tentu ini ada konsekuensinya, ya. Oke. Nah, jadi untuk agar kembalinya paru-paru, bagian paru-paru yang kolaps itu tetap eksis, ya, jadi biar tidak kolaps lagi, tentu dibuat suatu upaya agar tekanan itu atau pressure itu dibuat stabil pada waktu tertentu, ya. Nah, inilah merupakan komponen yang paling penting pada RDS. Nah, tapi rekrutmen manuver ini tergantung banyak faktor, ya, diantaranya tekanan dari permukaan, ya, kemudian viskositas, kemudian ketebalan dari lapisan dari jalan napas, kemudian diameter dari jalan napas, kemudian traksi dari dinding dada, kemudian juga adanya keberadaan dari surfaktan. Ya. Nah, diperlukan tekanan tertentu, ya, diupayakan agar jalan napas yang tertutup itu tetap terbuka, sementara dengan demikian juga viskositas itu viskositas dari akan dikatakan viskositas dari di dalam alveolus, sehingga kalau kita tidak melakukan upaya itu berulang-ulang akan menyebabkan kembalinya kolaps dari saluran napas, ya. Ya, jadi kita juga harus melakukan rekrutmen manuver ini secara berulang-ulang, dan tentu juga pada saat melakukan manuver ini diperlukan monitoring, misalnya hemodinamik, kemudian juga apakah ada aritmia, ya, kemudian apakah ada tanda-tanda baru trauma, apa ada kebocoran dari jalan napas. Nah, memang tekanan yang dibutuhkan untuk membuka saluran napas ini juga dimaksudkan untuk melawan dari memberatnya atau bertambah beratnya paru, ya, akibat dari edema, dari proses inflamasi, kemudian infiltrasi dari sel-sel radang, kemudian juga dari adanya mediastinum dan dari dinding dada, ya, sehingga tentu diperlukan tekanan yang khusus agar tekanan itu bisa melawan, selain dari kebutuhan untuk membuka saluran napas dan alveolus, juga adanya faktor-faktor seperti tadi yang sudah saya katakan di atas. Nah, prosedurnya gimana? Yang jelas pasien mesti diintubasi, ya, kemudian diventilasi, tetapi tidak boleh dibiarkan bernapas spontan, ya. Dan jika perlu diberikan sedasi dalam, atau jika perlu juga bisa menggunakan neuromuscular block, jadi obat-obat misalnya seperti pelumpuh otot, rocuronium atau vecuronium, ya, untuk mencegah timbulnya napas spontan. Dan harus pastikan bahwa ETT-nya itu dikembangkan serupa di atas dari maksimum pressure yang akan kita set, kemudian pada mesin tertentu kita bisa menggunakan pressure control, ya, pada cuff pressure. Nah, kemudian nggak boleh ada kebocoran dari sistem sirkulasi dari ventilator, dan sistem nebulisasi itu kemudian, dan flow sensor juga harus diaktifasi, kemudian flow sensornya harus dikalibrasi secara betul. Nah, ada dua metodologi yang biasa dipakai, ya, selain yang tadi SAIF, misalnya, kemudian APRV, kemudian prone position, ya. Biasanya yang pertama dengan menggunakan continuous positive air pressure, dibuat sampai 35 sampai 40 cm H2O selama 40 detik. Yang kedua menggunakan maximum recruitment strategy
ya secara bertahap menggunakan pressure control ventilation. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sedikit saja yang perlu teman-teman tahu ya, detailnya nanti kita mungkin pada saat workshop. Inisial dari PIP kita buat 25 ya, dengan driving pressure paling tidak 15 cm H2O untuk mencapai piplat sampai 40 cm H2O selama 4 menit. Ya. Sehingga kalau kita lihat kan sementara syaratnya RS itu piplatnya jangan lebih dari 30. Jadi dengan demikian ada beberapa hal yang saya ulangi lagi, teman-teman harus lihat, misalnya hemodinamik, kemudian aritmia, kemudian apakah ada misalnya komplikasi lain yang timbul akibat dari penggunaan PIP yang sedemikian tinggi atau piplatunya sampai 40. Kemudian frekuensi dari RR ventilasi itu dikurangi, dan kemudian inspirator time-nya itu dipanjangkan, misalnya 10 dan sampai 3 detik untuk memperkuat dari proses rekrutmennya ini. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini masih stabil, kita mulai titrasi PIP setiap 5 cm ya selama kurang lebih 2 menit, dilihat responnya. Kemudian setelah itu dikembalikan ventilator itu settingnya kepada setting sebelum inisial dari rekrutmen manuver itu dilakukan. Kemudian kita evaluasi dengan blood gas analysis atau dengan pulse oximetry sudah cukup ya. Jadi kalau kita punya mesin yang stand alone yang ada analisa gas darahnya yang bisa kita langsung pakai, misalnya dengan iStat, itu bisa kita langsung lihat apakah terjadi perubahan, perbaikan atau tidak. Atau kalau kita tidak punya ya kita menggunakan PF ratio saja ya, dengan pulse oximetry sudah cukup. Nah, yang disebut full recruitment itu kalau misalnya PaO2, PCOD itu udah lebih dari 400 mm air raksa ya, dengan menggunakan fraksi oksigen lebih dengan oksigen 100%. Kalau menggunakan pulse oximetry, kita bisa mentitrasi fraksi oksigen yang digunakan agar saturasi cukup di 99%, sehingga perbaikan atau perburukan dari oksigenasi bisa kelihatan ya. Nah, kalau misalnya tujuannya nggak tercapai gimana? Kita bisa ulang lagi dengan pressure yang lebih tinggi ya. Nah, tetapi maksimum adalah sampai PIP di 45 dan piplatunya itu 60 cm H2O. Jadi bisa teman-teman bayangkan, kita nggak pernah sampai PIP 45, piplatunya 60 juga sudah menyebabkan biasanya gangguan hemodinamik. Jadi ini tentu harus dilakukan oleh orang atau tenaga medis yang expert ya, kemudian juga bisa mengantisipasi jika timbulnya suatu komplikasi akibat penggunaan rekrutmen manuver ini ya. Nah, untuk siapa nih kita berikan dan kapan dan bagaimana caranya. Jadi memang di satu sisi beberapa penelitian mengatakan bahwa rekrutmen manuver itu memang membawa manfaat pada perubahan dari oksigenasi ya. Tapi di sisi lain rekrutmen manuver juga akan menyebabkan perubahan yang radikal dari tekanan intratoraks ya dan volume, sehingga menyebabkan gangguan hemodinamik, kardiak aritmia, kemudian malah bisa menyebabkan barotrauma dan hipoksemia malah ya. Kenapa bisa hipoksemia? Karena misalnya tadi kita tahu misalnya gangguan pulmonary hypertension tambah hebat karena ARDS, ditambah lagi dengan PIP yang sedemikian tinggi sehingga pulmonary vascular resistance bertambah hebat sehingga aliran dari kanan kiri itu akan terganggu sedemikian rupa ya. Nah, yang mesti kita tahu biasanya problem bisa timbul tuh hipotensi bisa 11%, desaturasi malah 10%, jadi malah kebalikan dari yang kita harapkan. Kemudian takikardia itu berediknya itu 5% ya. Nah, tetapi kondisi terjadi aritmia dan barotrauma itu jarang ya, dikatakan cuma 1%. Yang paling kita mesti sama-sama pahami bahwa sampai sekarang itu nggak ada high level evidence yang mengatakan bahwa
penggunaan recruitment maneuver ini akan meningkatkan secara signifikan outcome dari RDS. Nah, jadi makanya sampai sekarang penggunaan recruitment maneuver itu nggak terlalu ditekankan, ya, untuk misalnya meningkatkan atau memperbaiki kondisi hipoksimia pada pasien-pasien dengan COVID ARDS. Ya, nah, kalaupun kita mesti melakukan suatu recruitment maneuver, kita mesti seleksi, ya, kapan pasien yang mana, kemudian waktunya, dan misalnya itu merupakan suatu faktor yang penting karena ternyata recruitment maneuver itu nggak semua efektif pada pasien ARDS. Kenapa? Nanti ada di slide berikutnya, ya. Nah, jadi indikator paling bagus untuk menggunakan recruitment maneuver adalah sama seperti kita menggunakan escalating PIP terapi. Ya, jadi pasien-pasien dengan low atau dengan fungsional residual capacity yang rendah, ya misalnya kalau kita lihat dari fotonya diffuse, ya, kemudian juga kelihatannya dari CT scan-nya juga gambaran irisnya nggak jelek, gitu ya, itu mungkin yang paling bagus untuk atau berpotensi untuk dilakukan suatu lung recruitment maneuver, ya. Nah, sekali lagi fungsional residual capacity itu merupakan merepresentasikan dari volume alveolar dan merupakan faktor penentu utama untuk compliance dan saturasi dan tekanan oksigen di dalam darah, ya. Nah, pada kenyataannya walaupun ada potensi penggunaan lung recruitment itu pada sebagian besar pasien ARDS, tetapi kita juga mesti tahu pasien-pasien dengan oksigenasi yang jelek, ya, kemudian kompresi yang jelek, kemudian kita lihat ternyata fraksi dari DSPS-nya juga tinggi. Ini ternyata memang merupakan pasien-pasien yang calon yang bagus untuk dilakukan lung recruitment maneuver, ya. Nah, terutama kalau kita lihat pada pasien-pasien yang kondisi awal dari ARDS. Nah, jadi mungkin maksudnya Dr. Siti Chandra memilihkan topik ini adalah, jadi kalau kita mau lakukan suatu lung recruitment maneuver, kita mesti lihat dulu, oh berarti pasien ini memang mesti oksigenasi yang jelek, ya, kemudian dia compliance-nya rendah, ya. Jadi tandanya compliance rendah itu apa sih? Kita butuh pressure control yang tinggi untuk mendapatkan tidal volume 4-6 cc per berat badan. Jadi kalau misalnya pasien dengan tidal dengan 6 cc itu kemudian itu dapat tidal volume-nya besar, itu mungkin bukan calon yang bagus, ya. Nah, jadi kita mesti lihat. Tapi juga ada parameter kita tahu. Ya, jadi ada hitungannya, ada kalkulator di website yang kita bisa hitung. Ini bisa dipakai untuk pasien dengan lung recruitment, yang ini enggak, ya. Nah, jadi secara umum indikasinya kalau pasiennya kelihatannya dari foto thorax itu diffuse, ya, opasitis, kemudian volumenya juga rendah, kemudian pada pasien-pasien dengan sepsis, ya, pankreatitis, non-thoracic trauma, itu bisa dipakai, ya, indikasinya. Kemudian low lung compliance, jadi kalau misalnya kurang dari 30 cm per mililiter per H2O, kemudian adanya superimposed lobar collapse, ya. Kemudian jika oksigenasinya rendah, ya, kemudian padahal udah pakai PIP yang tinggi, kemudian fraksinya udah lebih dari 70%, itu mungkin indikasi. Nah, cuman kontraindikasinya adalah jika ada pneumotoraks, ya, kemudian adanya subcutaneal atau mediastinal atau pregaliar udara, ya, pada subcutaneus, ya, atau emphysema pada subcutaneus atau pada mediastinum atau perikard, kemudian adanya kondisi pasien-pasien dengan obstruktif lung disease yang berat, kemudian juga ada gambaran hyperinflation, ya, jadi misalnya seperti gambar emphysema yang hebat, kemudian paru dengan kondisi penyakit hanya di sebelah saja, ya, misalnya kondisi tertentu, misalnya tumor, itu mungkin kita bisa pakai. Kemudian kondisi infeksi di mana kita tahu bahwa infeksi itu akan menyebabkan
pelemahan dari struktur atau kerusakan dari struktur, baik itu alveolus atau misalnya jalan nafas ya, dari bronkeolus, bronchoalveolar system, misalnya pada pneumosis girovesi itu kita tidak boleh pakai. Kemudian jika pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik yang berat ya, misalnya MAP yang kurang dari 60, pasien dengan trauma kapitis ya atau internal hypertension yang belum terkendali, atau pasien dengan kor pulmoner yang berat, itu kita tidak bisa gunakan. Nah, jadi kita bisa hitung secara gampang. Jadi kalau misalnya mau tahu, nggak usah pakai yang kompleks-kompleks atau yang ribet ya. Jadi buka website, cari recruitment to inflation ratio atau RI ratio ya. Nah, kalau dia lebih dari 0,5 itu berarti memang parunya itu berpotensial untuk respon terhadap lung recruitment. Jadi kita bisa ambil nilai high PEEP, set tidal volume-nya, kemudian tidal volume ada ekspirasi pada high PEEP, kemudian low PEEP, kemudian volume tidal eksalasi dari tinggi ke rendah ya PEEP, kemudian plateau pressure-nya itu bisa dihitung. Bisa ketemu. Kalau lebih dari 0,5 itu memang pasien ini bisa berpotensi membaik jika menggunakan lung recruitment maneuver ya. Nah, cuman sebelum melakukan recruitment maneuver kita mesti yakinkan bahwa pasien itu dalam kondisi normal volume dan hipotensinya itu sudah dikoreksi ya, karena kita tahu bahwa recruitment maneuver itu akan menyebabkan pengurangan atau redistribusi dari perfusi pulmoner, kemudian juga sehingga akan menyebabkan hipotensi. Nah, kalau perlu kita bisa juga backup, misalnya memang pasiennya normal volume, tapi ternyata akibat dari sitokainstrolnya memang terjadi hipotensi, kita bisa gunakan vasopressor support untuk mencapai MAP yang kita inginkan, paling nggak di posisi 70 meter air raksa. Ya, kemudian juga jika memang kita sudah lakukan upaya misalnya normal volume, kemudian sudah dilakukan backup dengan vasopressor, tetapi juga tetap tidak terkoreksi kondisi potensinya, kita bisa menggunakan intermittent SAF pada ventilator. Ya, nah beberapa ventilator itu bisa menggunakan bisa ada fitur intermittent PEEP. Jadi PEEP itu bisa naik secara bertahap sesuai dengan setting yang kita inginkan, habis itu kembali lagi. Itu ada ventilator yang seperti itu ya, jadi canggih. Saya nggak tahu pada Bella Vista yang di Wisma Atlet ini bisa atau enggak. Nah, dalam kondisi seperti itu kita bisa gunakan tentu tidak perlu dengan menggunakan atau mengaplikasikan secara manual seperti tadi incremental PEEP stepwise ya. Nah, dari semua yang saya bicarakan tadi sebenarnya apa sih faktanya gitu ya. Apa dari jurnal yang mengatakan ternyata penggunaan lung recruitment maneuver pada RDS ya, ini kepustakaan tahun 2019 malah masih baru ya. Jadi trial ini mengatakan lung recruitment maneuver itu ternyata nggak menyebabkan mortalitas itu berturun secara bermakna ya pada pasien-pasien dengan ARDS, tapi memang mungkin akan menyebabkan waktu rawatnya bisa lebih pendek ya. Waktu rawatnya bisa lebih pendek bisa karena pasiennya meninggal, bisa juga karena memang pasiennya membaik ya. Jadi tapi secara statistik itu tidak bermakna dan memang akan meningkatkan oksigenasi pada hari 3 setelah lung recruitment maneuver ini dilakukan. Tapi memang kita memang mesti menginterpretasi dengan secara detail bagaimana suatu systemic review dan meta analisis ini mengambil kesimpulan. Yang berikutnya sama ya, ini saya lupa tahunnya, ini dari Annals of American Thoracic Society. Ini juga masih cukup baru sih, jadi juga melakukan systemic review dan meta analisis ya, mengatakan bahwa lung recruitment maneuver dikombinasikan dengan high PEEP ventilation strategi memang bisa mengurangi mortalitas. Tapi ternyata
tingkat kepercayaan terhadap fakta ini memang masih perlu telaah yang lebih lanjut, ya. Kemudian mungkin perlu dikonfirmasi dengan penelitian-penelitian lain yang mengkonfirmasi bahwa memang ventilator atau lung recruitment maneuver itu artinya menyebabkan mengurangi mortalitas pada pasien-pasien yang menderita severe ARDS. Berikutnya sistem review dan meta-analisis lagi, ini tahun 2019 juga, bahwa mengatakan bahwa sampai sekarang memang banyak pertanyaan. Misalnya metode yang paling bagus itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Ada beberapa metode yang dipakai, yang mana yang paling baik? Terus bagaimana manfaatnya? Kemudian apa peran dari lung recruitment maneuver ini pada manajemen ARDS? Jadi dengan kata lain sebenarnya lung recruitment maneuver ini memang masih dalam area yang masih perlu dieksplorasi. Ada sistem review dan meta-analisis mengatakan bahwa memang ada manfaat, ada juga mengatakan bahwa tidak begitu membawa manfaat. Di sisi lain mengurangi waktu rawat dan meningkatkan oksigenasi, tapi di sisi lain ternyata juga mengatakan bahwa penggunaan lung recruitment maneuver ini juga sebenarnya sampai saat ini belum ada kepastian bahwa memang itu merupakan suatu standard of care dalam manajemen ARDS. Ya, makanya tadi slide di awal yang saya sampaikan itu ternyata penggunaan lung recruitment maneuver itu ada di paling bawah, jadi tidak terlalu dianjurkan. Ya. Nah, sedikit mengenai COVID-19 pneumonia ini, apakah pas COVID-19 pneumonia ini ARDS atau bukan? Ya, jadi Luciano Gattinoni ya dan Davide Cimolio dan Sandra Rossi itu menelaah. Mereka melihat ternyata pada COVID-19 ini kita lihat ternyata ada dua phenotype ya, ada phenotype, ada yang L, ada yang H ya. Jadi L itu low elastance atau high compliance ya. Jadi high compliance itu. Jadi kalau kita lihat memang teman-teman juga pasti menemukan pasien itu memang ARDS ya, PF rasionya rendah gitu, jelas hipoksemia, memerlukan intervensi ventilasi mekanik. Tapi kalau kita lihat begitu kita intubasi ternyata memang ternyata compliance-nya bagus ya. Ternyata dengan menggunakan setting tidal volume 4 cc itu malah kadang-kadang tidal volume dengan pressure control yang rendah, misalnya katakanlah di angka tertentu, ternyata tidal volume dapat itu melebihi dari ekspektasi kita, lebih dari 6 cc per kilogram berat badan. Ya, kemudian juga dengan kondisi seperti itu kita tentu beranggapan ini sebenarnya ARDS atau bukan. Itu juga yang ditemukan oleh Luciano Gattinoni ya. Jadi ternyata mereka menemukan pasien pada yang L phenotype itu dia compliance-nya tinggi. Cuman ternyata ditemukan juga bahwa ventilasi perfusinya itu rendah ya, rasio dari ventilasi perfusi itu rendah. Kemudian didapatkan juga pengukuran ternyata parunya itu beratnya masih belum seperti ARDS yang non COVID ya, langsung berat. Dan juga ditemukan ternyata pada pasien ini setelah dihitung-hitung ternyata nggak perlu di recruit ya, atau low recruitability. Beda halnya dengan yang high elastance atau low compliance ya. Jadi ini mirip dengan ARDS yang kita temui sehari yang non COVID ya, di mana kelihatan jelas ada right to left shunt, kemudian paru-parunya juga jelas lebih berat karena edema, karena infiltrasi dari sel radang, kemudian proses inflamasi. Dan kalau dari perhitungan ternyata ditemukan bahwa kondisi ini pada phenotype yang H ini, yang high elastance ini adalah pasien ini bisa dilakukan lung recruitment maneuver atau high recruitability. Ya. Nah, ini memang suatu fakta yang menarik pada pasien-pasien COVID dan juga teman-teman sudah pernah. Nah, ini gambar yang menarik kalau kita bisa lihat ya. Pada pasien pertama ya yang di tipe 1 atau yang low elastan itu kita lihat beratnya itu 1192 gram dengan gas volume yang lebih besar ya, 2774 cc. Kemudian presentasi dari non aerated tissue itu cuma 8,4%. Venous exposure itu 50% dan PF ratio 68. Dan yang menarik adalah compliance-nya itu 80 cc per cm H2O. Sementara yang tipe 2 atau yang
high elastan atau low compliance itu dia beratnya naik 1.440 gram, ya. Gas volumenya menjadi lebih rendah, ya, hanya 1.640 cc. Sementara persentase dari non-aerated tissue-nya juga bertambah lebih luas, 35%, ya, masuk akal. Kemudian finish expenditure-nya itu 49%, dan PF ratio-nya jelas lebih rendah, ya, sampai 61. Nah, yang menarik juga perbedaan dengan tipe 1 atau dengan yang low elastan adalah respiratory system compliance itu juga dia rendah, 43 cc per cm H2O. Nah, kalau kita kembali lagi, ini teman-teman juga mungkin udah sering lihat gambar ini ya, atau skema ini. Ternyata bisa dianggap bahwa tipe L itu terjadinya itu pada fase kedua. Ya, jadi mulai ada gambaran GGO, ya, diffuse konsolidasi, ya. Kemudian yang tipe 3 ini terjadi pada fase-fase akhir di mana memang difungsi dari organ-organ juga mulai tambah berat, ya. Kemudian juga kita sudah juga memerlukan support yang lebih banyak kepada komplikasi organ terjadi. Nah, jadi yang tipe L ini memang mungkin tidak cocok untuk menggunakan recruitment maneuver, sementara yang tipe H ini kita bisa pakai, ya. Kemudian, nah, secara umum, secara gampang dari rangkuman itu semua di atas adalah, jadi kalau kita ketemu pasien dengan COVID ARDS memerlukan invasive mechanical ventilation, prinsipnya nomor 1 adalah tetap menggunakan low tidal volume, kemudian PIP patuhnya kurang dari 30, driving pressure-nya kurang dari 15 cm/H2O, ya. Kemudian saturasi nggak usah lebih tinggi dari 96, ya. Kemudian gunakan fluid strategi yang konservatif, jadi jangan berlebihan cairannya, karena kita tahu pada kondisi ARDS itu terjadi peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah, sehingga jika kita melakukan pemberian cairan liberal sehingga memperberat udema dari paru. Kemudian prone position bisa kita pakai, nitrous oxide juga kita bisa pakai pada kondisi rescue terapi. Yang terakhir yang bisa kita pakai, walaupun ini juga sangat jarang di Indonesia, hanya beberapa center tertentu, menggunakan ECMO, ya. Nah, kita lihat kalau pada tipe 1 itu yang dianjurkan adalah dengan tidal volume 6-8 cc, ya, kemudian PIP 8-10 sudah cukup, ya. Kemudian prone position mungkin bisa dipakai untuk meningkatkan oksigenasi, ya. Sementara pada tipe H yang elastannya tinggi dan kompliansi rendah, tidal volume-nya memang disetting harus lebih rendah dari 6 cc per kilogram berat badan, dengan driving pressure kurang dari 14 cm/H2O, PIP bisa digunakan, kemudian prone position kemudian bisa kita pakai. Di sini adalah alveolar recruitment maneuver. Jadi kita bisa coba menggunakan alveolar recruitment maneuver, ya. Itu yang dianjurkan. Tapi kembali lagi, sebelum melakukan itu kita lihat dulu rasio dari recruitment dan inflation-nya, ya. Kalau lebih dari 0,5 mungkin kita bisa pakai dengan tabel atau data yang kita punya tadi yang saya sudah sampaikan di atas, ya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kalau pada tipe 1 itu biasanya berkaitan dengan compliance yang lebih dari 50 cc per cm H2O, kemudian langgas volumenya itu juga tinggi, dan recovery-nya itu minimal, ya. Nah, kondisi hipoksimia itu disebabkan karena hilangnya vaskondisi dari pulmonary hypoxia refleks, ya, sehingga menyebabkan gangguan dari regulasi aliran darah. Kemudian bisa juga karena adanya ventilasi proporsi mismatch, sehingga dengan demikian high PIP dan prone position itu biasanya nggak terlalu mempengaruhi isogenasi. Jadi kalau kita balik ke patofisiologi, mungkin pada fase ini kita sudah mulai bisa memberikan antikoagulan dalam dosis terapi, karena mungkin kondisi ventilasi perfusinya diakibatkan selain dari inflamasinya juga bisa disebabkan adanya mikrotrombus pada pembuluh darah atau kapiler paru.
Oke. Nah, kalau yang tipe 2 di mana terjadi penurunan dari compliance paru, kita lihat bahwa memang pasien dengan severe hipoksimia itu compliance-nya memang sudah rendah, ya. Dan kita bisa lihat memang ini mirip dengan ARDS biasa. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa kondisi ini bisa juga akibat dari tindakan kita pada saat melakukan inisiasi atau awal manajemen pernapasan, misalnya menggunakan NIV atau high flow nasal cannula, di mana pasien dengan respiratory effort yang sedemikian rupa, ya, sehingga terjadi self-inflating pulmonary injury atau CP, sehingga timbul sebenarnya kerusakan paru itu sejak awal. Ya, jadi memang dalam kondisi seperti ini kita pada saat dalam kondisi sebelum intervensi ke ventilasi mekanik pun kita sudah mulai hati-hati untuk menilai apakah pasien ini sebenarnya sudah cenderung akan menjadi jatuh ke dalam kondisi yang gagal nafas atau tidak. Ya, jadi makanya pilihan-pilihan menggunakan high flow nasal cannula, kemudian NIV itu sebenarnya harus sejak awal kita lakukan jauh sebelum pasien itu jatuh dulu dalam kondisi yang buruk, ya, dengan PF rasio yang jelek, baru kita lakukan intervensi. Ya. Nah, bagaimana dengan setting tidal volume tadi seperti di skema tadi? Jadi pada tipe 2 kita hanya bisa menggunakan telur tidal volume, tapi pada tipe 1 kita bisa menggunakan tidal volume lebih besar, ya. Kemudian mungkin juga dengan tidal volume lebih besar itu bisa mengurangi dyspnea dan juga akan mencegah timbulnya hipoventilasi pada yang tipe 1, ya. Kemudian pada tipe 1 ini kita sebenarnya nggak perlu menggunakan PIP yang tinggi untuk menimbulkan lung recruitment. Jadi kita batasi saja PIP-nya pada 8-10 H2O, karena dengan PIP yang tinggi akan menyebabkan compliance dari paru akan turun dan juga akan berpengaruh pada fungsi jantung kanan. Sementara pada tipe 2 kita bisa mulai menggunakan PIP yang tinggi secara gradasi, increase, ya, dinaikkan bertahap sampai kita nilai dan melihat dari kondisi klinis dan mungkin kalau perlu analisa gas darah atau PF rasio. Oke. Nah, cuman sebelum meningkatkan meningkatkan PIP ini memang diperlukan suatu penilaian echokardiologi untuk menilai dari fungsi jantung kanan. Ya, bagaimana untuk menilai determinasi dari terjadi shunting? Kita bisa lihat dari NTLD CO2 dibanding dengan tekanan CO2, hubungannya apakah itu bisa apakah itu maksud saya permainan antara CO2 dan PaCO2 ini bisa menggambarkan atau mengkuantifikasi dari pertukaran gas exchange dalam paru. Kalau rasio kurang dari 1 itu terjadi mungkin menggambarkan terjadinya peningkatan dari shunting dan dead space, ya. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sehari-hari kita bisa lakukan hal ini untuk melihat, ini kalau misalnya NTLD1 dan PaCO2 rasionya kurang dari 1, memang berarti dia shuntingnya sudah sedemikian luas, ya. Nah, yang jelas ternyata prone position itu juga pada tipe 2 bisa juga sebagai terapi jangka panjang, ya. Kemudian kalau tipe 1 prone position itu hanya dipakai pada kondisi rescue maneuver, ya, untuk memfasilitasi agar terjadi distribusi dari aliran darah paru ketimbang dari penggunaan prone position untuk menggunakan dipakai pada atau tujuan membuka area yang kolaps, ya. Nah, dan pada pasien-pasien yang dengan high lung compliance, ya, atau yang pada tipe 1 ini long term prone position atau supine cycle itu biasanya malah menyebabkan stresnya bertambah tinggi dan menyebabkan kelelahan pada pasien.
Nah, ini yang juga nggak boleh kita lupakan. Jadi apapun manuver dari ventilasi itu ya, apa APRV, kemudian lung recruitment manuver, ya kita nggak boleh lupa dengan patofisiologi ya, inflamasinya dan ada trombosis dan D-dimer level. Jadi kita harus kendalikan inflamasinya, harus kita kendalikan proses trombosisnya, juga D-dimer levelnya, kemudian juga apakah memang ada tanda-tanda secondary infection ya atau secondary insult. Jadi kita harus nilai semua untuk memastikan bahwa semua itu terkendali. Kita lakukan manuver prone position ya, kemudian lung recruitment manuver, kemudian ya, misalnya menilai apa namanya rasio dari NTL1 dengan PCO2 segala macam, tapi kita tidak apa atau mengabaikan proses trombosis ya, tidak mempunyai apa mengabaikan D-dimer level, CRP level ya, kemudian penggunaan antibiotiknya tidak tepat, kemudian antivirusnya juga mungkin bukan yang termasuk dalam standard of care, kemudian penggunaan anti-inflamasi yang tanggung-tanggung, tidak standard of care, atau ya yang tidak sesuai dengan dosis tidak sesuai dengan kondisi, kan mungkin apa yang kita lakukan pada manuver ventilasi ini tidak akan berguna. Ya, nah faktanya bagaimana sih lung recruitment manuver pada COVID ARDS ini? Jadi ada penelitian dari François Bilonvel ini, bagaimana recruitability and effect of PIPS in SARS-CoV-2 associated acute respiratory syndrome, itu mengatakan bahwa dari 25 pasien ya yang mengalami ARDS, ternyata 64% itu yang tipe 1 ya, hanya 36% itu yang tipe 2 atau yang 64% itu yang low elastance, yang 30% itu yang high elastance ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan betul dan mengassessment apa namanya recruitment inflation ratio untuk membimbing kita dalam menggunakan PIP. Karena jika tidak menggunakan PIP dengan tepat, malah yang timbul adalah efek sebaliknya. Jadi ternyata dari seri dari penelitian ini, dari 25% itu 64%-nya itu atau sekitar berapa, dari 15 pasien itu yang tipe L, di mana kita tahu dari slide sebelumnya bahwa penggunaan PIP tinggi itu tidak banyak bermakna, maka akan menimbulkan gangguan lebih buruk ya. Nah, yang kedua, penelitian juga mengatakan bahwa dari beberapa pasien yang diteliti ternyata memang pada pasien dengan CARS atau COVID ARDS itu lung recruitability-nya itu juga sangat rendah. Jadi kita memerlukan titrasi PIP secara individual, dan dikatakan bahwa prone position mungkin akan memperbaiki lung mechanics dan analisa gas darah. Nah, secara umum ini bisa dipakai sebagai patokan kita ya, mengguideline teman-teman untuk apa namanya melakukan apa namanya manuver pada ventilasi ya, dari atas sampai bawah ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya apa namanya fraksi oksigen lebih dari 4% ya, kemudian work of breathing-nya rendah atau RBT-nya tinggi, dua-duanya sama ya, artinya kita sudah melakukan intubasi, kemudian ventilasi mekanik ya. Kemudian mungkin kita lihat lagi nanti, lihat driving pressure-nya berapa. Kalau dia kurang 15 ternyata kita memerlukan apa namanya pengurangan dari tidal volume ya. Artinya dengan driving pressure kurang 15 itu artinya pasien ini justru masuk ke dalam high elastance atau low compliance. Jadi tidal volume-nya harus disetting rendah, sementara kalau yang dia driving pressure-nya lebih dari 15 berarti pasien ini masuk tipe 1 atau low elastance ya. Jadi tidal volume bisa digunakan sampai 8 cc per kilogram berat badan. Ya, kemudian kita nilai saturasinya kalau kurang 90 dengan fraksi lebih 70%, mungkin kita bisa bergerakan neuromuscular block, PIP-nya dinaikkan ya, ini sudah termasuk dalam lung recruitment manuver, tiap 2 cm H2O sampai ke 15 cm H2O dengan target saturasi 94% ya, PO2-nya lebih 8 kPa, PCO2-nya kurang dari 6 atau pH lebih dari 7,3 dengan PIP itu kurang atau sama dengan 30 cm H2O,
atau driving pressure-nya kurang atau sama dengan 15 cm H2O. Nah, kalau compliance ternyata lebih dari 40 bagaimana? Kalau dia kalau compliance 40 dia kita pakai first terjadi prone position. Jadi kita nggak bisa pakai yang PIP karena tadi dari slide sebelum kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan low atau low recruitability itu sebenarnya penggunaan PIP yang tinggi tidak bermanfaat ya. Jadi kalau compliance-nya kurang dari 40 cm H2O memang kita bisa gunakan tadi lung recruitment atau kita bisa coba metode atau mode APRV ya. Jadi ke mode APRV tapi ini memang ada catatan mesti call for advice. Jadi halnya oleh tenaga kesehatan atau dokter atau respiratory terapis yang berpengalaman ya. Setting awalnya bisa P-high 28 cm H2O, P-low-nya 0 dengan T-high waktunya itu 5 second dengan T-low itu waktunya 0,5 second dengan slope 0 ya. Nah, kalau masih refraktor hipoksimia kita bisa gunakan ECMO ya, tapi memang ini apa namanya sangat jarang digunakan di Indonesia. Nah, apa konklusinya? Jadi memang lung recruitment itu mungkin bermanfaat untuk diberikan oksigenasi pada pasien RDS tipe tertentu ya. Kemudian lung recruitment itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Tadi ya menggunakan SAFE ya, ada apa namanya, ada programnya di ventilator, bisa juga dengan APRV ya. Bisa juga dengan menggunakan tadi metode apa namanya stepwise increasing PIP. Dan memang lung recruitment maneuver itu memang akan dilakukan oksigenasi untuk sementara waktu, tapi ternyata dari beberapa systemic review dan meta-analisis ternyata tidak banyak mengubah mortalitas pasien-pasien yang mengalami ARDS. Dan mungkin penggunaan early lung recruitment maneuver pada pasien-pasien COVID-19 ARDS ini mungkin kita bisa pakai pada kondisi ARDS yang tipe H ya, yang tipe apa namanya high elastance, sorry itu salah ketik maksudnya, yang high elastance atau low compliance. Jadi mana kita lihat kalau dihitung compliance itu kurang dari 40 cm per H2O itu kita bisa pakai. Tapi dalam fase yang masih early. Kalau yang fibrosis, misalnya long COVID, mungkin menggunakan early lung recruitment itu mungkin sudah tidak banyak bermanfaat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan teman-teman sejarah sekalian. Nanti kita lanjut dengan apa namanya